Di Quran itu ayat yang paling favorit saya baca kalau subuh surat Al-Munafikun. 3 ayat terakhirnya itu, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Mau jadi orang beruntung atau orang merugi? Kalau ditanya gitu jawabnya apa? Beruntung. Sepakat ya? Untung yang kita bahas, yang kita pahami, pasti semuanya ujung-ujungnya duit. Ya, duit, kendaraan, rumah, tunjangan. Benar. Berarti untungnya kita masih bersifat materialisme. Berhasillah orang-orang barat itu dengan materialisme. Orang barat sekarang udah capek dengan filsafat materialisme. Mereka sudah mulai mencari sesuatu yang dibalik materi. Kayak sekarang itu apa aja ajaran-ajaran spiritual di timur itu dicari sama orang-orang barat. Jangan heran, masuk ke istana-istana yang ada di Jawa, itu ada yang lagi main wayang, itu uang londo. Orang Belanda Pak, cantik-cantik, rambutnya, hidungnya mancung-mancung ya. Nggak kayak kita mancung ke belakang, main wayang. Ada yang baca manuskrip Jawa. Di India mereka ambil yoga, ke Cina mereka belajar tai chi. Begitu mereka mau cari spiritualitas orang-orang timur. Kok orang timur ini tenang, hidup santai, masa depan cerah. Kalau orang Indonesia itu sederhana aja, sebandel-bandelnya pegawai, sholatnya 5 waktu ya kan? Mau jamaah nggak jamaah urusan belakangan, yang penting sholatnya 5 waktu, sehingga ada waktu saat dia berpikir tenang. Otak kita ini terlalu berat, maka dia perlu ditaruh di bawah. Berapa kali kita sujud? Coba dihitung Pak, sujud subuh 2, 4. Berapa kali kita sujud setiap hari? Sujudnya bukan rakaatnya. 4, zuhur 8, hitung Pak. 12 tambah asar 18 ya, maghrib 6, berapa tuh? Tambah isya 3-4 kali kepala taruh di bawah, ditambah witir 1-2 rakaat berarti 36. Maka kepalanya aman dari stres karena darahnya kembali seger. Imam Ghazali ini ternyata juga seorang tabib. Kata beliau, salah satu kebahagiaan orang itu salah satunya adalah kalau darahnya naik ke kepala aja tuh tenang. Bukan lewat marah. Kan kita kalau naikin darah marah dulu. Disebutlah sama orang kita nih naik darah. Kau nih buat aku naik marah, ya kan gitu kan. Naik darah tuh bahaya. Bisa bikin gagal hidup. Nah, Imam Ghazali bahas itu Pak. Sholatnya 5 waktu, khusyuk gak khusyuk, insya Allah itu sudah menghilangkan stres. Walaupun nanti ada yang bilang doa setelah sholat nggak boleh jamaah, berjamaah sendiri-sendiri, itu urusan lain, itu urusan fikih. Yang penting kepalanya sudah diantuk-antukin ke bawah 34 kali. Itu luar biasa. Saya ketemu sama ahli tai chi, dia sudah 12 tahun lalu menemukan gerakan baru. Itu salah satu gerakannya itu ngantukin kepala ke bawah. Tapi pelan-pelan, teng gitu ya. Karena ada bagian-bagian tertentu di kepala ini darah nggak kurang lancar ke sana. Dan seorang muslim nggak perlu latihan aneh-aneh begitu. Nah, kita ada seorang jamaah perempuan berobat ke Guangzhou. Benar bacanya Guangzhou. Ya. Sampai di sana ketemu Shinsei. Mau diajarkan cara terapi mandiri. Mirip-mirip dengan yoga, mungkin reiki itu apa saya nggak tahu. Tapi orang ini melihat, senseinya melihat, kamu muslimah ya? Iya sensei. Kamu gak usah pakai ilmu saya. Kamu pulang kampung, nanti beberapa tahun lagi insya Allah ketemu orang yang ngajarin yang lebih canggih dari ini. Tahu-tahu dia ikut aliran ini, udah macam-macam ikut aliran. Untung nggak kena aliran listrik Pak, masih hidup alhamdulillah.
udah macam-macam aliran, sampai pusing dia beragama. Tersesatlah ikut majelis zikir kita, tersesat di jalan yang benar insya Allah. Kita nggak boleh merasa paling benar, tapi merasa mendekati kebenaran boleh. Di saat dia zikir, teknik zikirnya membuat dia flashback ke masa sebelumnya dan merasakan nikmatnya bukan main. Dia sampaikan kepada saya, oh ini yang dimaksud oleh sensei saya dulu. Alhamdulillahirabbil. Ternyata penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu gelisah. Yang bikin gelisah itu ditulis di ayat ini. Wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dibuat lalai karena siapa? Dua hal. Auladukum, amwalukum wala auladukum. Harta dulu. Harta itu kenapa Quran nggak menyebutkan pekerjaan? Karena Al-Quran itu biasa selalu berbicara yang inti-inti. Orang bekerja intinya nyari apa? Uang. Ini bukan hanya untuk bapak, untuk saya juga loh. Nggak disebutkan profesinya, disebutkan ujung dari semua profesi itu fulus. Fulus paling inti. Nanti baru prestis apa bahasa Inggrisnya? Ya, gitu dalam yang sahih ya. Makanah dalam bahasa Arabnya posisi. Coba bapak ini sudah sekian tahun kerja, posisinya di situ aja. Ya. Merasa berjasa. Nyesek Pak. Ada orang baru datang, naik. Kita sudah lama di situ aja. Kalau jiwanya berontak dikit langsung gak bahagia. Maka di Quran dikatakan tenang, gak usah pikirkan masalah itu. Yang penting amwalnya. Seorang pendakwah seperti saya, mu'alim guru, saya juga masih dosen Pak. Alhamdulillah masih sempat ngajar lah 2 hari sepekan. Itu full, gak keluar. Makanya gak bisa rihlah 1 minggu full itu gak mungkin. Tetap kita gak boleh kemudian lalai dengan amwal ini. Kalau pendakwah ternyata jadi ustadz itu lebih berat lagi. Yang disebut honor. Tanya sama imam kita nih ya. Itu berat sekali. Ujiannya pegawai sudah jelas tanggal sekian dapat gaji. Di sini tanggal 25 atau tanggal 1? Tanggal 8. 28. Wah, aneh lagi. Orang biasa 25, di 28. Ya. Kalau ustadz mu'allim, ujiannya ujian ketulusan. Tanya sama kiai-kiai ini, benar kiai? Beliau berdua anda lebih paham lah daripada saya. Apalagi Korea kita, ya. Khataman yang terbayang amwal, duit, amplop, atau merasa dipandang oleh Allah. Tipis-tipis Pak. Bapak ini kerja ria itu aman, tapi kalau kami ria, kami dapat celaka. Bapak ini kerja emang cari duit, tapi kalau kami ngajar cari duit, wah itu dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kayak kami ini enggak boleh sedikit pun bermasalah fulus. Karena selalu ngomong baca ayat tadi, sesungguhnya Allah khairur razikin. Itu ayat yang dibaca tadi. Ya, yang di sisi Allah lebih mulia. Dan Allah sudah jamin rezeki kamu. Itu maknanya. Maka disebut kalimat sebaik-baik rezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara, tapi siapa? Allah. Maksudnya gak usah terlalu ngoyo urusan dunia. Ikuti sunatullahnya. Kapan seseorang bekerja gak bahagia? Kalau dia merasa apa yang dia peroleh ini belum memuaskan dirinya. Nah, Bapak mulai terisi satu kerja, mending berhenti aja kerjanya ya. Cari kerjaan lain. Nggak akan bahagia. Pensiun dini aja. Kalau sudah merasa berjasa, terus jasanya diambil orang, merasa sudah mencapai sesuatu, tapi pencapaiannya ditilep orang, berarti dia menuduh Allah salah menakdirkan dia bekerja. Tinggal pilih, buat kerjaan sendiri aja nggak? Ada kawan saya buat
kerjaan sendiri, sekarang atasan dia dulu, sekarang jadi bawahan dia. Ada juga yang begitu ya. Cuma siapa yang berani ngambil risiko begitu? Tiap hari di teror sama KPK. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh pekerjaanmu untuk mencari harta, aktivitasmu untuk menghasilkan cuan, dan juga anak-anakmu. Kalau anak berarti ada maknya nggak? Kalau bagi perempuan ada bapaknya nggak? Dari apa? An dzikrillah. Dari tugas utamamu di bumi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menerjemahkan zikrillah itu mengenal Allah di ayat ini. Jangan pekerjaanmu melalaikan kamu, jangan anak-anakmu membuat kamu lalai dari tugas asalmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada ancaman di belakang. Kalau wakil kepala buat pengumuman, siapa yang melakukan 1, 2, 3, maka dia dipecat. Pasti nggak ada yang buat 1, 2, 3 itu ya. Tapi sayangnya orang lebih percaya sama penguasa dunia yang zahir daripada penguasa dunia akhirat yang lebih zahir dari semuanya. Ketika Allah mengatakan siapa yang melakukan semua itu faulaika humul khasirun, siapa yang melakukan, yang dia lalai dari mengingatku, mengenalku karena pekerjaannya dan keluarganya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Saya ngajar, lalu lupa wiridan untuk diri sendiri, lupa untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti lilin nerangi orang, dirinya terbakar, rugi. Bapak kerja cari dunia, udahlah nggak ahli agama ya, kerjaannya melupakan dari Allah, rugi 2 kali. Tapi tenang, tidak ada pekerjaan yang dia luput daripada nilai spiritual. Kalau kami ini gampang, karena teksnya sudah ada. Kalau orang bekerja, nilai spiritualnya 1, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah. Saya mau tanya, mencari nafkah untuk keluarga ibadah nggak? Ibadah. Berarti kerjaan bapak ibu ini ibadah bukan? Ya, jadi istri-istri ini, bapak ibu-ibu, suaminya lagi ibadah. Tapi saya tanya balik, Pak, ini pertanyaan lanjutan. Kalau sholat subuh 2 rakaat ibadah bener? Berani nggak korupsi 2,5 apa 1,5 rakaat? Berani nggak? Lagi sholat subuh sendiri nggak ada yang denger, nggak usah baca Fatihah deh, langsung aja gitu. Ya, bisa nggak begitu? Kalau orang menganggap dirinya sedang ibadah, dia nggak berani korupsi. Yang ada nanti rukhsah. Rukhsah itu fasilitas. Kalau kerja kita ibadah, nggak mungkin orang kemudian tidak amanah dalam bekerjanya. Kenapa? Dia seakan-akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum merasa memandang Allah, merasalah dipandang oleh Allah. Sekarang di kantornya ada CCTV, Pak. Waduh, ngeri juga ya. Enakan jadi ustadz begini ya, ngajar di kelas, ngajar di kampus, nggak perlu ada CCTV. Cuma sekarang kalau ceramah bukan CCTV. Ya. Jadi kalau canda pun sekarang nggak boleh begitu parah gitu ya. Baca ayat pun saya nggak boleh dalam-dalam sekarang, karena ternyata ada yang rekam. Kita buka lebih dalam, kiai marah. Kamu kok buka ilmu itu di hadapan orang awam? Saya buka dikit-dikit, orang awamnya protes. Ustadz, kok ngajinya gitu-gitu mulu? Serba salah. Ya udahlah, ngikutin kata batin. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya batinmu, tanya qalbumu.